Lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pain today, pride tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Neng Sri Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis. Halo calon pengusaha. Perkenalkan, nama saya Tia Pura Iranti. 15 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang pentingnya membuat perencanaan bisnis. What is the business plan? Apa yang maksud dengan business plan? Di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh dari business plan. Pertama, PD Wijaya, perusahaan dagang Wijaya, yang menyediakan sembako maupun beras yang dipakai. Yang kedua adalah Smart School. Smart School adalah fasilitas digital untuk sekolah online, yaitu karya anak bangsa, anak SMK. Yang ketiga adalah PT Best Profit Eco Racing. Yang keempat ada Gojek, juga karya anak bangsa, ojek online, ada Sang Pisang Nugget. Selanjutnya kita masuk ke definisi business plan. Perencanaan bisnis disebut juga dengan business plan, yaitu suatu dokumen tertulis yang menggambarkan suatu bisnis yang terdapat dari analisis keuangan, profitnya, pengeluarannya, ada proteksi-proteksi yang lainnya, pemasarannya, maupun dari gambaran umum tentang bisnis. Pada tahun 2019, saya pernah mengikuti lomba Business Plan Competition di University of Indonesia tentang proposal usaha laundry, di mana bonus demografi 2045 itu mengakibatkan kita banyak usia produktif. Saya menyediakan suatu aplikasi berbasis barcode untuk laundry, As Laundry. Di sini adalah tentang bagaimana cara kita, anak muda maupun ibu rumah tangga, bisa menghasilkan uang dari rumah yang bisnis digital. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis business plan. Apa itu jenis business plan? Pertama adalah startup business plan. Startup business plan ini adalah terdapat proyeksi tentang keuangan, pengeluarannya, pemasukannya bagaimana secara umum atau general. Selanjutnya adalah strategi dari business plan itu sendiri. Ada yang startup, pasti ada suatu strategi dari business plan itu. Bagaimana kita suatu ide menghasilkan suatu kerjasama, working, terus adanya suatu analisis juga, akhirnya terjadinya growth atau peningkatan. Selanjutnya adalah operation dari business plan itu. Operation itu cara kita menjalankan bisnis itu, bagaimana cara kita merencanakan bisnisnya, adanya kerjasama dalam suatu tim. Yang keempat adalah development business plan, yaitu bagaimana cara kita adanya suatu administrasi, adanya kepegawaian, bagaimana cara kita mengatur sumber daya manusianya. Selanjutnya adalah growth business plan, yaitu bagaimana cara menganalisis peningkatan setiap tahunnya, jangka pendek maupun jangka panjang untuk 10 tahun ke depan, agar perusahaan kita ini berkembang dan maju dalam bisnisnya. Selanjutnya adalah cara membuat business plan. Setelah kita tahu jenis dari business plan itu sendiri, kita lakukan suatu cara pembuatannya. Pertama, apa yang kita lakukan? Yaitu lakukan suatu banyak riset, penelitian di lapangan tentang membuat business plan itu sendiri. Bagaimana target pasar, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, produk apa yang kita butuhkan gitu kan. Yang kedua adalah cobalah untuk membuat company profile. Company profile ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalam business plan ini kita bisa tahu kalau profil bisnis kita itu sangat baik dan lumayan bagus gitu di mata investor. Selanjutnya tentukan tujuan bisnis Anda. Tujuan bisnisnya itu untuk apa? Perusahaan bisnisnya itu apa? Yang keempat adalah siapkan suatu dokumentasinya. Siapkan surat-suratnya, surat-surat SIUP, surat izin perusahaan. Yang kelima, jelaskan dengan rinci barang atau jasa Anda. Produk apa yang kalian butuhkan, bahan bakunya seperti apa. Selanjutnya adalah buatlah marketing plan. Marketing plan di sini adalah suatu perencanaan pemasaran bagaimana produk kita ini bisa laku terjual dengan keras gitu kan, menarik di mata para pelanggan. Yang ketujuh adalah sesuaikan pada target pemasarannya, apa yang kita butuhkan gitu kan, bagaimana dengan konsumennya. Oke, itu adalah cara membuat dalam business plan. Selanjutnya adanya proyeksi analisis bisnis dan proyeksi keuangan.
Proyeksi keuangan ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kondisi keuangan bisnis kita itu sehat dan baik, sehingga sudah siap untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam perusahaan bisnisnya itu. Akhirnya terjadinya suatu investor-investor lain dari negara asing maupun dalam negeri yang menginvestasikan kepada perusahaan bisnis kita. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur business plan. Apa saja unsur-unsur dari business plan itu sendiri? Unsur-unsur perencanaan usaha harus mempunyai gambaran aktivitas bisnis yang dijalankan, mulai dari persiapan yang dimiliki, bagaimana potensi keuntungan yang diraih, sampai tujuan yang ditargetkan. Unsur-unsur itu sangat penting. Ada goals-nya, ada idenya bagaimana, strateginya bagaimana, marketingnya bagaimana, terus ada plan-nya, ada bisnisnya juga. Selanjutnya adalah sebuah business plan juga mempunyai suatu unsur-unsur yang penting yang tadi saya bilang. Pertama adalah executive summary. Apa itu executive summary? Yaitu suatu gambaran ringkas eksekutif secara seluruh tapi secara merinci tapi sangat singkat yang tentang potensi keuangan dalam bisnis itu sendiri. Apa kelemahannya juga kita gambarkan di situ. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan, yaitu profil. Profil company itu adalah gambaran umum latar belakang untuk jadi suatu bisnis itu sendiri. Yang ketiga adalah mission statement, yaitu adalah visi misi, tujuannya seperti apa, visi misi kita untuk mendirikan suatu bisnis itu apa. Dan itu sangat penting juga dalam mission statement untuk membangun suatu karya yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah strategi finansial. Finansial di sini adalah suatu keuangan. Proyeksi keuangan ini sangat penting. Baik buruk yang suatu bisnis itu akan menjalankan apabila keuangan itu sangat baik dan sehat. Akhirnya terjadi suatu investor. Selanjutnya adalah produk description, yaitu gambaran tentang produk-produk apa yang kita jualkan, terus karakteristiknya bagaimana, contoh bahan bakunya apa, terus bagaimana manfaat dari produk itu sendiri. Itu masuk ke produk description. Yang keenam adalah marketing plan, yaitu bagaimana cara kita mempromosikan pemasaran dalam produk atau jasa yang kita tawarkan agar menarik mata pelanggan. Marketing plan itu sangat penting. Kenapa? Bagaimana cara kita menjual produk itu agar itu tuh bisa berkembang dan berpesan terus dengan pesaing yang lainnya. Yang ketujuh adalah kompetisi analisis. Pasti kita punya suatu pesaing yang dengan yang lainnya, kita mencari suatu analisis apa kekurangan kelebihan dari pesaing itu agar kita mempunyai suatu keuntungan yang lebih dari pesaing yang lainnya. Selanjutnya adalah kedelapan adalah tentang operation business plan. Operationnya ini adalah tentang bagaimana kita menjalankan suatu usahanya, bagaimana cara kita merencanakan usaha itu sendiri dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut. Yang kesembilan adalah analisis SWOT, yaitu analisis tentang strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu suatu perencanaan peluang yang sangat besar. Selain itu adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan dalam bisnis kita itu apa, harus dianalisis. Terus ada opportunity, peluang kita tuh dalam bisnis itu apa. Terakhir adalah tentang strength, itu adalah bagaimana kekurangan dalam bisnis itu yang harus kita lengkapi, ancamannya seperti apa. Yang ke-10 adalah timeline. Kita dalam bisnis pun harus melakukan suatu perencanaan waktu yang sangat matang. Bagaimana kita memanage waktu agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kenapa bisnis plan itu penting? Baik, di sini manfaat dari business plan itu sendiri adalah pertama, panduan dalam membuat keputusan. Panduan dalam membuat keputusan ini, kalau kita punya perencanaan yang sangat matang, kita bisa melakukan suatu keputusan yang bijaksana juga, punya keputusan yang bisa ditargetkan dengan cepat dan tepat dan bijaksana. Selanjutnya adalah meyakinkan investor. Tadi saya bilang, kalau kita mempunyai suatu unsur-unsur yang sudah terlaksana dengan penting, dengan baik dan bagus, kita akan suatu adanya investor. Investor di sini adalah menariknya investor lain apabila mengetahui dari bisnis plan ini bagus, pasti akan tertarik ke suatu saham atau modal untuk bisnis kita ini sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah sarana komunikasi dengan stakeholder. Yaitu sarana komunikasi, apabila kita punya pencitraan perusahaan yang bagus, pasti ada suatu pelanggan yang lain yang tertarik dengan bisnis kita juga. Yang keempat adalah membuat proyeksi masa depan dengan bisnis yang kamu rintis. Proyeksi masa depan yang di sini adalah suatu gambaran bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisnis itu bisa berjalan dengan lancar apa tidak, apakah bangkrut gitu kan. Kalau kita punya suatu perencanaan yang matang, bisnis plan yang matang, pasti akan adanya proyeksi keuangan yang sangat meningkat, akhirnya terjadinya growth kesuksesan. Mungkin itu saja. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.